Assalamualaikum. Kenapa kamu tiba-tiba ketawa-tawa kayak gitu? Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada apa tiba-tiba masuk ketawa, siapa ini? Aduh, tadi selamat siang. Ini adik saya. Oh, masih pagi kok selamat siang. Aduh. Apa kamu ketawa-tawa kayak gitu loh? Hah? Oh, kamu lihat aku tadi saya lagi sholat. Seperti ini. Sini. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya tadi melihatmu sedang melakukan itu lagi. Olahraga apa itu? Ngawur kamu ya semua. Ngapain? Olahraga. Itu tadi saya lagi ibadah sholat subuh. Ini udah habis waktunya ini. Ibadah. Apa diketawain? Ngapain ibadah harus? Bisa amat. Kenapa harus ibadah harus kayak gini? Lalu terus bagaimana? Ya ibadah tinggal ibadah saja. Nah, kalau kamu datang hanya mengecek, Enggak. nggak usah. Ada yang ingin saya tanyakan. Katanya kamu tadi melakukan ini ibadah. Ya. Itu diperintahkan oleh siapa seperti ini ibadahnya? Ibadah untuk siapa? Tuhan, Bob. Ya tentunya lah ibadah kepada Tuhan. Ya itu ya diperintah oleh Tuhan. Terus apanya? Apa yang salah dari gerakan emang itu? kapan perintahnya? Emang kamu pernah lihat, pernah ketemu Tuhan? Astagfirullah. Kan diperintah, berarti kan pernah ketemu. Tuhan mengutus, namanya Rasul. Nah, Rasul itu menyebarkan, luaskan kepada sampai ke saya. Nah, terus nih, saya mendengar yang itu yang teriak-teriak, Oh Akbar, itu saya dengar itu katanya lagi manggil Tuhan ya. Lucu sekali Tuhan kok dipanggil. Emang datang Tuhannya? Enggak datang juga. Saya mau lihat yang manggil Tuhan itu. Enggak datang Tuhannya. Itu bukan manggil Tuhan. Itu namanya azan. Azan itu memanggil teman-temannya untuk melakukan ibadah berjamaah bareng-bareng. Kenapa harus dipanggil? Jika mereka mempercayai Tuhan, kenapa harus dipanggil baru melakukan ibadah? Seharusnya kan dari dirinya sendiri. Nggak perlu dipanggil, harus langsung melakukan ibadah itu. Apa kamu tidak tahu? Ya, yang namanya manusia kan tidak luput dari yang namanya lalai atau lupa. Ya barangkali nih, jam sekarang kan jamnya tidur. Terkadang dipanggil pakai menggunakan mic yang keras saja masih tetap tidur. Apalagi cuma diam. Kan berusaha untuk mengingatkan. Ya berarti dia tidak percaya dengan Tuhan. Diperintahkan untuk ibadah malah lebih baik tidur. Justru itu rahmatnya Tuhan. Memerintahkan untuk azan. Memberitahu kepada siapapun yang sedang aktivitas takut lupa. Menurut saya itu nggak ada fungsinya. Masa teriak-teriak, kayak orang kesurupan. Terus mau kamu kesurupan? Enggak. Terus nih, yang namanya beribadah kepada Tuhan itu kan harus dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya masing-masing ngapain panggil rame-rame? Alah. Kamu mau tahu bagaimana? Iya, saya mau tahu. Ya, nanti Saya itu sebenarnya sedang mencari Tuhan. Maka dari itu saya melihat kamu setelah mendengar kamu langsung melakukan
melakukan gerakan senam tadi, olahraga. Sholat itu namanya. Saya itu lucu saja melihat kamu seperti itu. Tuhan itu sama apa tidak kayak kita? Yang itu yang sedang kita cari. Kamu udah punya Tuhan belum? Belum. Mau Nah, nyari saya. mau nyari. Iya. Tuhan kok dicari ya nggak ketemu. Nah, maka dari itu Mau nyari Tuhan. saya harus bagaimana? Ya nggak bawa mana-mana, nanti saya jawab, nanti kamu ikut dengan saya ya. Siapa Tuhanmu? Suruh-suruh saya ikut. Oh, kamu aja melakukan. Gak kelihatan Tuhannya. Alah, mau lihat Tuhan sih. Iya, kemana Tuhan mau dicari berarti kan ada ya, harus kelihatan. Susah saya ngomongnya kalau seperti itu. Susahnya bagaimana? Ya Terus, udah, kamu yang bingung apa? Mencari Tuhan dari dulu, yang kamu bingungan apa? terus kenapa kamu beribadahnya seperti itu? Ya memang itu sudah syariat tuntunan. Ibadah itu ada dua nih. Ibadah mahdhuf dan ibadah muamalah. Ibadah mahdhuf itu ibadah yang sudah langsung ditentukan oleh Tuhan. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Seperti tadi saya sholat, gerakannya seperti itu, ya udah, nggak boleh ditambah-tambahin. Kalau muamalah lah, ibadah itu boleh kita tambahin sunahnya itu. Nih, kalau kamu tanya kenapa harus gerakannya kayak gini, ya saya kan manusia ya, saya tidak tahu. Memang udah syariatnya seperti itu, saya tinggal jalanin, kan gampang kok. Mencari Tuhan jangan pakai ini, nanti kamu nggak ketemu. Kenapa kamu bisa yakin ini dengan Tuhanmu itu dan kau melakukan ibadah itu? Nah, itu yang kamu tidak tahu. Kenapa saya yakin ini? Ya, karena ini peka, terasa. Gunakan ini di hidupmu. Jangan ini, jangan ini. Ya, Jika tidak menggunakan ini, ya kita tidak bisa melakukan apapun. kata siapa? Tentunya pasti banyak makhluk yang menipu kita kalau kita tidak menggunakan akal. Banyak yang membodohi. Banyak yang membodohi. Saya bilang tadi bukan untuk kehidupan sehari-hari, untuk menemukan Tuhan. Bagaimana caranya menggunakan ini? Ya kamu tanya sama hatimu sendiri. Bagaimana? Kamu umurnya berapa sih? 70. Tapi kamu belum, kamu udah tua loh. Saya nggak tahu, sama kali saya sedang mencari Tuhan. Apakah saya harus mati terlebih dahulu biar saya bertemu dengan Tuhan, lalu saya hidup lagi dan baru saya menyembah Tuhan? Ya nggak ada seperti itu. Kamu mati ya udah mati-mati aja, kamu masuk neraka. Yes. Nah, terus Kita nyari kesana kemari nggak ketemu. Bikin pusing ya. Nih nanti saya tunjukkan. Jika memang kamu bingungnya di mana, coba tanyakan. Kamu bingungnya di mana? Sok. Pikir. Siapa tahu saya bisa menjawab dari kebingunganmu itu. Bentar lagi saya pulang ini soalnya. Sini. Setahu saya, Tuhan itu kan maha kuasa. Kenapa sih di dunia ini masih banyak orang kejahatan yang menyebar luas seperti ini? Nih, jika memang Tuhan maha kuasa atau Tuhan mampu, Tuhan mau melenyapkan kejahatan itu, sudah beres kan, kejahatan tidak ada di dunia ini. Kenapa Tuhan tidak mau melenyapkan kejahatan itu? Jika Tuhan tidak mampu atau tidak mau, berarti tidak pantas disebut Tuhan. Nah ini salah kamu. Loh, pertanyaan seperti itu nanti akan menyesatkan pikiranmu sendiri. Nih, tentunya Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi, itu ada tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa kejahatan itu didirikan? Nih, jangankan kejahatan itu didirikan, kejahatan dan kebaikan pun Tuhan yang menciptakan. Kamu jangan tanya sama saya. Nah, terus saya harus tanya ke siapa jika memang sengaja diciptakannya kejahatan dan kebaikan di dunia ini? Sedangkan saya harus bertanya langsung kepada Tuhan. Tuhannya mana? Saya ketanya siapa? Tanya pakai hatimu.
tanyalah hatimu, tanyakan. Saya nggak bisa. Nih, aduh, ini bingung kamu. Ya, malu yang sepertimu ini yang saya malah justru salut ya. Berarti kamu memang benar-benar sedang mencari Tuhan. Ya. Jika memang Tuhan, tadi pertanyaanmu apa? Kenapa sih di dunia ini banyak sekali kejahatan? Jika memang Tuhan mau dan mampu melenyapkan kejahatan itu, kenapa tidak dilenyapkan? Kenapa harus kita makhluk harus saling mengingatkan? Tapi jika memang Tuhan tidak mau dan tidak mampu, buat apa kita menyebutnya Tuhan? Ya bukan seperti itu juga konsepnya. Nih, Tuhan memang membiarkan kejahatan itu terjadi. Bahkan Tuhan yang menciptakan. Tujuannya apa? Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu. Jika saya tahu saya tidak tanya. Membiarkan. Yuk gantian saya jawab ini. Memang Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi. Ada tujuan tertentu? Ya contohnya kalau makhluk yang beriman dan mempercayai Tuhan, berarti tentunya tidak akan melakukan kejahatan. Jadi Tuhan bisa memilah ini yang benar, ini yang salah. Ini bijinya sekian, ini yang sekian. Ya, kenapa Tuhan menciptakan seluruh yang ada di dunia ini? Kenapa tidak seluruh ciptaannya untuk menyembah kepada Tuhan malah melakukan kejahatan? Tidak semuanya mau kejahatan, buktinya masih banyak yang beriman. Tapi kan itu kan salah satu ciptaan. Misalkan di sini kamu jahat, kenapa Tuhan menciptakan kamu untuk jahat? Tidak, Tuhan tidak menciptakan sebenarnya ini, asal kamu tahu ya, tidak menciptakan jahat, tergantung orangnya sendiri itu. Nih, kan kita diciptakan udah dikasih akal, hati, pikiran. Ya kita udah dikasih pelajaran, ini yang buruk, ini yang baik. Kenapa kita milih yang buruk? Kan sudah ada bekalnya. Terus seperti ini, saya melihat manusia itu menciptakan yang terbang-terbang itu, yang bunyi. Itu kan yang ciptakan manusia. Nah, berarti kan jika memang manusia diciptakan oleh Tuhan, kenapa tidak Tuhan saja menciptakan itu? Kenapa manusia harus repot-repot menciptakan seperti itu? Ya, itu namanya teknologi pesawat terbang. Ya itu sama saja ciptanya Tuhan. Nah, tapi kan yang menciptakan manusia, bukan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia. Saya melihat sendiri manusia yang membuatnya, manusia yang merakitnya, sampai manusia yang menerbangkannya, bukan Tuhan. Ya Tuhan, manusia siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya udah. Tapi kenapa manusia harus repot-repot menciptakan itu, harus susah payah menciptakan itu, membuat itu? Itu namanya peradaban ya. Tuhan sudah menciptakan akal dan pikiran, itu udah bisa membuat apapun, silahkan kita kembangkan. Berarti yang terbang-terbang itu nanti nyembah ke manusia. Dia kan benda mati, bukan benda hidup. Dia nyembahnya sama Tuhan. Nih, bahannya dari apa? Keras. Siapa yang menciptakan bahan itu? Manusia. Ya nggak mungkin. Itu dari Tuhan bahannya, kita ngambil dari alam, dibikin aluminium. Ya nggak tahu ya bahannya apa ya. Tuhannya siapa yang menciptakan? Siapa? Yang menciptakan siapa? Siapa? Ya nggak tahu. Lah maksudnya Tuhannya siapa? Gusti Allah. Di mana dia? Di sini. Ini teman-teman pagi-pagi kalau udah ketemu seperti ini, aduh. Nggak ada Tuhan. Nih, saya tuh bingung kenapa. Saya harus ketemu Tuhan dan harus menyembah Tuhan. Ya saya tahu itu. Tapi siapa Tuhan yang harus saya sembah? Sedangkan banyak sekali di dunia ini yang mengaku-ngaku Tuhan. Seperti ini saja. Berbicara perihal Tuhan, memang itu tidak bisa menggunakan otak. Ya, terus. Logika. Ya, terus. Itu tidak bisa. Kau kan selalu mencari kesalahan-kesalahan yang ujung-ujungnya menipiskan iman. Ya, terus. Urusannya sama Tuhan itu hanya mempercayai. Ya, terus. Dan beribadah. Ya, di sini, di dunia ini itu banyak sekali ajaran-ajaran untuk menyembah Tuhan. Ya udah. Banyak sekali Tuhan, makhluk-makhluk yang mengaku Tuhan. Nah, saya harus milih yang mana? Nanti saya kasih kamu Al-Quran. Kau baca sendiri, coba. Bagaimana? Ya nanti ikut ke rumah saya. Ya saya di sini ya nggak bawa lah, di rumah.
Nah, yang kau sebutkan itu ada apa di situ? Saya harus menyembah yang kau sebutkan itu. Nih, saya yang perlu kamu ketahui, saya bukan orang pintar perihal debat masalah ini. Ya, saya bukan ahlinya. Saya pun sama sepertimu, masih banyak belajar. Akan tetapi di sini bedanya saya sudah menemukan Tuhan yang sejati. Ya, terus Jangan dirimu tidak. jika memang kau sudah menemukan Tuhan yang sejati, saya pengen tahu kau menyembah, mempercayainya itu karena apa? Al-Quran, di situ ada semuanya, dijelaskan terangkan semuanya. Bukti-buktinya dari zaman dulu sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya. Alah, semuanya ada. Ini aja Yudas. Nih, siapa yang bikin hijau? Nih. Mana? Wah, tahu siapa yang bikin? Nggak tahu. Ya Tuhan, Ya siapa Tuhannya? Gusti Allah. Yakin itu? Ya di mana itu? Yang jelas di mana? Jika di sini nggak ada. Nah, kamu mencari Tuhan bukan seperti itu masih menggunakan logika. Udah saya bilangin jangan menggunakan logika loh. Nih, Tuhan itu ibarat seperti tanah. Kok tadi berdiri di sana ada tanah enggak? Ya, Di sini ada enggak? ya, Di sana ada enggak? ya. Ya itu betapa luasnya Tuhan. Kalau kamu benar-benar mau menyadari, gini saja. Jika memang kau sedang mencari Tuhan, nanti kau ikut dengan saya kirimkan ke tempat di mana tempat itu namanya itu para pencari Tuhan. Kau bisa belajar di sana, kau bisa menemukan dengan kemantapan sendiri. Berarti kamu yang melakukan seperti ini itu ajaran Tuhanmu. Iya. Nah terus nih, saya sampai pernah datang ke ujung timur sana. Di sana melakukannya hal seperti ini. Tapi menyembah tahu. Kotak itu. Tahu hitam di sana. Bukan tahu, itu Nih, Ka'bah. nih, Ngawur tahu. Bukan tahu. nih. Nih, Itu bentar nih. Terus ya, kan Tuhan yang menciptakan batu. Ya Ya. kan? Itu kan ciptaan. Kenapa manusia yang di sana itu mencium batu? Berarti kan dia sama saja sudah menyembah batu. Oh, berarti saya kalau mencium istri saya menyembah istri saya. Buktinya saya nggak menyembah istri saya. Bahkan bukan dicium saja. Diapa-apain saya nggak menyembah, enggak. Ayo. Kamu jangan bicara logika. Terus Dia bukan menyembah. dia menyembah tahu itu. Di sini muter pusing. Oh, gara-gara muter-muter itu menyembah. Bukan menyembah. Nah, dia melakukannya di situ. Tuhan masuk ke dalam. Nggak ada Tuhan. Mama kamu bisa masuk. Enggak. Ya, wes, berarti pokok kamu. Tuh, itu contoh kekuasaan Tuhanmu. Kenapa kamu yang lembut seperti itu aja tidak bisa masuk ke sana? Karena terbenteng oleh benteng Tuhan. Harusnya kau langsung masuk Islam. Kamu bisa nggak masuk yang kemana-mana selain tempat ibadah? Bisa? Yang mana aja kamu pernah masuk? Bisa masuk? Bisa. Terus apa lagi? Ini banyak. Ya. Bisa. Kamu lewatin batu itu bisa nggak? Bisa. Batu yang kotak. Yang mana? Kotak di sana. Enggak. Ya, udah. Kamu ketemu itu. Tapi dia ciptaan Tuhan langsung yang tidak boleh tersentuh oleh siapapun makhluk jahat. Berarti saya jahat dong. Iya, kamu jahat. Karena kamu masih Saya tidak berbuat jahat sama sekali. Ya, alangkah baiknya jika kamu tidak berbuat jahat seperti ini. Kurangnya satu, kamu masih kafir, belum menyembah Tuhan yang sejati. Nanti ketika kamu bisa langsung masuk ke Islam, ya, Muslim, nanti kamu bisa masuk ke sana. Nah terus kamu sebenarnya ngapain? Malam-malam keluyuran di hutan. Lebih baik tidur. Jika memang beribadahlah di rumah, jangan di hutan. Saya sedang bekerja. Apa pekerjaanmu sampai malam-malam di hutan? Ya kamu ngapain di hutan malam-malam begini? Oh, saya mau kelihatannya di hutan.
saya sedang mencari Tuhan. Banyak sekali Tuhan. Ya kamu janji nggak jika nanti Ya nanti saya mau harus yakin terlebih dahulu. Makanya saya kan tanya. nanti kamu ikut ke rumah saya ya. Iya, saya mau tanya-tanya. Ya, nanti kamu saya tunjukin, kau bisa baca sendiri. Wah, perlu Jika saya banget. tidak bisa membacanya gimana? Ya saya bacakan. Ya, Tapi jangan bohong. Nanti kamu yang membuat ceritanya sendiri. Ya kamu ngaku Nih. takut Tuhan malah. saya manusia ini otaknya terbatas lah. Apa iya bisa membuat ajaran seperti itu? Saya pikir nggak bisa lah. Saya menjawab pertanyaanmu aja saya tidak bisa. Masa iya saya bisa menciptakan buku yang dengan pertanyaan-pertanyaan berat sepertimu? Ya enggak. Saya di sini hanya menghargaimu saja. Ya. Ya, Andai saja kamu ini marah-marah sama saya, saya nggak marah. Makanya saya tuh tadi lucu aja pada manusia yang sering. Katanya dia beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan kok harus kayak gini? ya nanti dibedah di rumah saya. Ada. Kenapa harus gerakannya seperti itu? Nanti saya tunjukkan. Itu kalau nih yang saya pelajari selama ini salah satu gerakan untuk kesehatan kita. Terus ya. Itu kan beribadah itu. Tapi kan bukan saya itu, beda dengan saya dong. Ya, Kalau aku mau ikut Tuhanmu, aku harus ke sana itu yang kotak. yang enggak harus ke sana. Yang penting belajar dulu, perihal nanti ke sana ya nggak apa-apa. Ya, Itu saya tanya belum dijawab. Kenapa kamu berkeliaran di hutan seperti ini? saya lagi pertama bekerja. Ya, Terus yang kedua saya lagi sedang cari makhluk. Susah dicari sama saya. siapa makhluknya siapa? Siapa makhluk di sini siapa? Kamu tahu. Pak mengenal sering keliaran begini. Oh, Ya, iya, saya iya, banyak iya, sudah tahu sih. Mama, Iya. Siapa yang kamu cari siapa? dia membuat kejahatan. Ya siapa? Kamu tahu apa enggak ya? Ya saya nggak tahu. Kamu belum Mananya ngomong. Hei, Kau jangan ngagetin. diem Pak. Kaget. Wah, diem kok. Saya lagi nanya jawab. Iya nanti saya jawab. Saya pastikan dulu kamu itu siapa. Ya, siapa Takutnya siapa? kamu- Yang saya takutkan kamu menjebak saya. Ya terserah. Saya nggak tanya jahat. Saya hanya cari Tuhan ya. mencari Tuhan. Nih, yaudah. Saya tanya sama kamu. Di sini makhluk di hutan ini khususnya. Siapa saja yang makhluk Tuhan? Kau sebutkan. Ada Laksaja. Ya, terus. Ada Dirgajoya. Terus Bantu. Siapa itu? Wangsa Wadikara. Terus siapa lagi? Terus ya sebelah sini siapa namanya? Siapa? Karjata. Jakarta itu mungkin. Jakarta. Siapa itu? Siapa? Siapa? Kamu mengenalnya? Jakarta. Desa itu. Salah kamu. Mengenalnya. Apa? Ya Tuhan, yang gak mau pergi-pergi Tuhan mau tidur terus. Ibadahnya harus tidur terus. Jakarta itu? Iya itu, makanya orangnya itu. Ya saya menyembah Tuhan dia. Nggak mau. Tidur.
Gak makan, gak minum. Mati lah. Tapi kan Tuhan kaya itu. Ya. Punya Monas sih, kata. Gimana? Iya, belum jawab. Kamu tahu nggak perihal masalah Tuhan? Apa tadi kamu bilang Wangsa Wadikara? Ya, Wangsa Wadikara. Itu. Dia ngapain aja Tuhan itu? Ngapain aja itu? Banyak dia. Sudah banyak manusia yang menyembah. Banyak manusia? Uang. Masih. Harta. Terus banyak. Harta ya uang sama aja, Mok. Sama ya. Sama. Harta kan banyak ya. Apa itu? Tuhan itu manggil. Bukan. Ini istri saya telepon, udah siang nggak pulang. Udah punya istri malam-malam ditinggal. Nanti istrinya dicolong bom. Nggak apa-apa, istri saya kan Kajarta. Tuhan. Kalau istrinya Tuhan, bagaimana saya harus ikut ajaranmu? Bukan, tadi kamu bilang Kajarta itu kayak nama daerah. Maksud Tuhan Kajarta. Saya ketawa. Ya itu. Tuhannya di sini lucu banget kok. Ya itu Wangsa Wadikara ngapain aja tuh? Jangan kamu menyembahnya. Menyembah siapa? Wangsa Wadikara. Bukan, kamu menyembahnya. Lalu apa tujuannya kau mencari Wangsa Wadikara? Siapa yang mencari? Saya suruh ikut agamamu, tapi kau menyembah Wangsa Wadikara. Najis! Masa Tuhan masih makan, masih minum, sedangkan Tuhan itu tidak membutuhkan itu. Saya lagi punya masalah besar dengan Wangsa Wadikara. Masalahnya apa kamu mencari-cari? Lah dia mengaku Tuhan sama manusia. Lah itu si Kajarta itu mengaku Tuhan, kamu gak cari. Tapi kan dia tidak menyesatkan teman saya. Lah teman saya itu jadi korbannya si Wangsa Wadikara sampai sakit nyembah-nyembah sama Wangsa Wadikara. Jangan. Yang benar kamu jangan berbohong di sini. Buat apa? Saya suruh ikut kamu, tapi kamu nyembah Wangsa Wadikara. Bukan. Siapa? Ciptadi. Ya apa? Nah itu namanya kamu Ciptadi. Ya makanya, karena saya itu diciptakan nggak tahu di mana dengan siapa. Namanya ciptakan di mana? Dan nggak tahu sama siapa. Ya sama Tuhan. Ya, jika memang Tuhan yang menciptakan saya, ya saya tahu Tuhan yang menciptakan saya. Di mana Tuhan? Saya kepengen ketemu Tuhan. Saya harus mati terlebih dahulu, baru ketemu Tuhan, lalu saya hidup lagi, baru saya beribadah dan menyembah pada Tuhan. Asal kamu mau nunjukkan Wangsa Wadikara di mana, ya, nanti saya kasih kamu banyak perihal masalah Tuhan. Nanti saya tahu, bacakan nanti ada kitabnya nanti. Berbuat baik ada pamrihnya nih. Mau berbuat baik tapi ada pamrihnya. Iya. Katanya kamu mau menunjukkan Tuhan kepada kita, tapi kamu meminta pamrih. Itu bukan pamrih. Kau nunjukin Wangsa Wadikara saja udah kebaikan. Yo, bagaimana? Belum apa-apa udah pahala buat kamu. Mungkin Tuhan aja belum ketemu ya. Ya udah, makanya nanti kamu habis ini saya pulang nih. Kamu ikut saya. Nanti saya bawalah. Nanti saya tunjukkan. Habis itu nanti saya temukan kamu dengan salah satu makhluk. Dia itu pemimpin di majelis. Itu buat ngaji di sana biar kamu tahu. Saya sudah banyak melihat yang ngaji-ngaji pada tidur. Ya kamu jangan ditiru. Ngapa tiru yang tidur? Tiru yang baik-baik lah. Nah, kan itu sama-sama menyembah Tuhan. Tapi ini tidur, ini enggak. Ini tidur, ini enggak. Lah terus yang benar yang mana? Makanya jika kamu tanyanya sama saya kan orang bodoh. Saya nggak tahu. Nih. Ya sama-sama bodoh lah. Ya bukan seperti itu. Nanti kita kan rundingan bareng-bareng. Nih kamu setelah ikut dengan saya, pasti nanti kamu tercerahkan. Ya ini udah siang ini. Nah, kamu mau nyembah Wangsa Wadikara sama saya.
Di sebelah sana tuh. Saya tunjukkan tuh. Tuh. Di ujung sebelah sana tuh orang Sawadikara. Masa sih? Ya, tuh. Sana. Dia Sebelah sana. ngumpet di mana? Sana di ujung hutan ini. Tuh. Sana. Kamu jadi ikut saya enggak nanti? Kamu mau nyoba orang Sawadikara ku? Ya udah kamu ikut saya ke tempatnya Wong Sawadikara. Enggak, saya enggak mau. Saya sudah suruh nyembah orang Sawadikara. Masa ya Tuhan masih makan, masih minum, masih dilayanin. Sedangkan setahu saya Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa, maha kasih, maha pemberi, maha segalanya. Nih seperti ini saja. Semoga kamu mengerti ya. Karena saya lagi kepalanya pusing banget, ini berat. Saya menjelaskan kepadamu panjang lebar pun bisa. Ya. Ini apa kau tahu? Daun. Ya. Kau percaya daun ini sangat berat nanti jika dibacakan nama Tuhan? Kalau daun kan kecil itu. Nih, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Coba kamu ikutin. Nggak mau nanti. Ini nyambung ini. Bismillahirrohmanirrohim. Coba. Nggak mau, saya belum menyembah Tuhanmu, kok saya harus ikut-ikutan. Tuhan saya namanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunjukkanlah kuasaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Kuat apa enggak kamu? Mau daun kecil. Ya. Kok berat banget sih? Wah, begini kok. Ya, saya baru menyebut namanya saja udah berat. Apalagi kalau kamu bisa menyembahnya. Nih, kamu mau? Tunggu dulu. Ya udah, ini terlalu besar. Banyak yang bisa seperti itu. Hah? Banyak yang bisa seperti itu. Oh ya enggak. Sihir itu. Kata siapa? Banyak yang bisa melakukan seperti itu. Loh, kamu tadi nggak dengar saya bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Ini ada 2 anak jin, namanya Ciptadi sama adiknya ini sedang mencari Tuhan. Nih. Ringan. Nah kan? Ini ringan. Ini bisa. Tapi berat banget. Ya, mempercaya apa lagi? Kamu ini kalau banyak pertanyaan saya Kalau seperti ini tuh bisa saja itu sihir, itu bisa dibuat-buat. Ya udah, kamu bisa sihir nggak? Bisa nggak? Kau berikan sihir itu kepada saya. Kalau bisa nanti. Mana ya? Nih, sihir dia. Tidak. Nggak usah jadi apa-apa, yang penting aku kuat megangnya aja kayak tadi. Saya nggak bisa. Oh, kamu udah tahu? Oh, saya nggak bisa. Nih, saya tunjukkan lagi. Ini apa? Telapak tangan. Tepuk tangan. Ya. Coba lihat baik-baik. Kau lihat apa? Tahu hitam. Tuh, ada cahaya itu. Sinar. Tahu hitam. Ada cahaya banyak. Apa iya tangan bisa seperti itu? Ya, saya nggak tahu itu bisa saya sihir kan? Ya enggak. Sihir kan bisa dibuat seperti itu. Ya, Setahu saya. ya itu tahu kamu karena kamu tahunya gitu. Ya, nganter ulang sama dia ya. Nganter ulang. Ada bisa. Maunya Uang Sawadikara. Uang Sawadikara bisa melakukan itu. Apa siapa? Dia sudah menunjukkan semuanya, kebesarannya.
dia bisa menciptakan sesuatu dengan sekedipan mata. Dia bisa pasti bisa melakukan hal seperti itu. Hal yang bisa berat, menunjukkan sesuatu yang tidak kita lihat, dia bisa menunjukkan itu. Sana kamu menyebut suara saya Adhikara. Tapi dia tidak bisa mencabut nyawa kan? Tuhan kamu bisa mencabut nyawa? Ya bisa. Coba. Itu kan Tuhan, bukan saya kan bukan Ya Tuhan. perintahkan Tuhan kamu untuk cabut nyawa saya. Kamu ini bodoh apa bagaimana? Nanti mati. Aduh, dibilangin tadi. Saya ciptaannya manusia nggak berani nyuruh-nyuruh Tuhan, ngawur. Ya sekarang yang seperti ini nih. Sekarang seperti ini. Mungkin dia bisa saja mencabut nyawamu di bulu penggal kepalanya. Ya udah kamu, saya tusuk kamu sih bisa mati. Ya sudah. Tuhan mati sih Tuhan. Jika memang Tuhanmu bisa mencabut nyawa, ya sudah cabut nyawa. Saya nggak apa-apa, yang penting adik saya ini bisa menemukan Tuhan. Nah, terus kamu ikut saja lah. Nih, saya udah ngantuk capek nih. Kalau saya ditanya-tanya terus kayak gitu, kamu ini nggak perlu pertanyaan sebenarnya. Yang kamu perlu itu bukti kehebatan, Bob. Gitu saja, nanti saya tunjukkan. Korban apa banyak makhluk yang hebat-hebat di luar sana. Cuma kan makhluk-makhluk itu masih punya makan, masih minum, masih tidur, masih dilayanin, masih tidur. Ya itulah kenapa yang namanya makhluk itu tetap seperti itu beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan masih dalam bentuk, ya bukan Tuhan namanya. Kamu sudi sih menyembah ada bentuknya. Ya itu juga salah satunya. Ya, Terus saya harus menyembah angin gitu, gak ada bentuknya. angin ada bentuknya, masukin ke plastik aja ada bentuknya plastik. Nah itu kan plastiknya, bukan anginnya. Tapi kan gara-gara angin. Tuh, Hidup di dunia gini suruh nyembah pada Tuhan. Katanya kita makhluk diciptakan hanya untuk ibadah. Tapi apa? Gak tahu Tuhan di mana. Kita cari di mana. Tuhan! Bodoh sekali kamu ciptakan makhluk seperti ini, Tuhan! kakaknya dia cari yang benar itu. Iya Tuhan, bodoh sekali menciptakan makhluk, tapi kita nggak tahu untuk menyembah kepada siapa. Ayo ikut saya. Daripada kamu malah semakin dosa, saya tunjukkan yang benar nih. Benar ya? Iya. Ya. Mau ikut nggak? Hah? Ikut. Kemana? Dari Tuhan. Tuhan kok dicari, nggak usah dicari. Itu supaya. Hah? Ya dicari lah. Terus diapain? Disembah. Kakak saya kemana tadi? Kamu masih di sini kok? Kok dipegang kakak saya? Bisa ya? Iya. Ya kamu ikut sekarang nggak? Ikut aku. Nggak mau lah. Ikut nanti aku sama dia. Bayar dulu sini. Nggak punya uang. Bayar dulu sini. Kakak. Uangnya sama kakak. Oh, sedih. Ya udah saya suruh panggil, mau bayar. Uang kan suruh bayar. Nggak mau. Nah, jangan ngomong ngawur-ngawur sama banyak. Terus yang ikut kakak yang ngajarin. Kakak kan udah mati nih, mau udah ketemu Tuhan. Aku ikut ah. Kau ikut mati? Ikut ketemu Tuhan. Mau mati aku. Ini aja. Ini kesurupan lagi cari Tuhan dari tadi. Saya lagi pusing kepala. Nih Tuhan dia ada di sini. Ya, pulang ya. Nggak mau. Nggak mau. Jangan gambling. Jangan gambling kayak gitu. Ya. Tengok apa?
Ini mau dibawa mana, Mas? Ini lagi nanti dibawa pulang dulu ini. Penting ini. Ini lagi cari Tuhan. Ini terkadang malu-malu yang seperti ini yang gampang dikasih pengertian. Cuma kan perlunya bukti. Dewi pertanyaan macam-macam banget tadi saya dik. Apa aja, Mas? Alah, seponga mumetin lah. Nanti saya pulang. Iya, iya. Ya, kita pulang. Lanjut, cuci semalam. Nanti ini kita bisa manfaatkan si chip tadi ini. Namanya chip tadi. Chip tadi. Iya. Oh, dia tahu keberadaan. Taden, Bos. Jin. Bareng pas lagi. Chip Taden. Siapa tahu Chip Taden endorse. Untuk nunjukin Wasawati karena kita gali informasinya melalui chip tadi ini. Nah, kalau memang dia lagi mencari Tuhan, mending tunjukkan kebenaran ini. Iya, nanti. Ya, saya mau jelaskan di sini disekat terus. Bingung. Lagi bingung kayak gini tanyanya. Wes, ya saya jawab sebisa-bisa saya. Cuma ya kan saya yakin dia kalau hanya untuk sekedar mendengar jawaban sih ya nggak mungkin lah ya. Kalau kita nggak benar-benar tunjukkan. Nih, baik teman-teman, ini malah udah siang. Kita belum bertemu juga dengan Wangsa Wadikara. Ya, semoga nanti malam bertemu lah ya, Dik. Amin.